Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pravita Sari Anjani 182140132. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi saya dengan judul MongoDB pada Foursquare. Judul eksplorasi saya yaitu MongoDB pada Foursquare diangkat dari satu topik yaitu NoSQL Document Oriented. Nah, sebelum masuk ke eksplorasi tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai NoSQL Document Oriented. Jadi NoSQL sendiri adalah suatu database non-relasional. Jadi tidak seperti MySQL yang menggunakan skema relasional, di NoSQL Document Oriented ini tidak menggunakan skema relasional. Kemudian NoSQL Document Oriented. Jadi database NoSQL ini berorientasi pada dokumen. Ada beberapa istilah pada NoSQL Document Oriented seperti ini. Jadi jika pada MySQL ada istilah table, pada NoSQL Document Oriented istilah tersebut disebut dengan collection. Kemudian jika pada MySQL terdapat istilah row, pada NoSQL Document Oriented istilah tersebut disebut dengan document. Nah, pada NoSQL Document Oriented ini satu dokumen dengan dokumen lain dapat memiliki field atau atribut yang berbeda. Padahal kalau misalnya di MySQL itu satu row dengan row lainnya dalam satu tabel harus pasti memiliki atribut yang sama. Namun di NoSQL Document Oriented ini satu dokumen dengan dokumen lain dapat memiliki field yang berbeda padahal dokumen tersebut masih dalam satu collection. Kemudian lanjut ke Foursquare. Jadi Foursquare sendiri ini adalah sebuah media sosial yang muncul pada tahun 2009. Foursquare ini cara menggunakannya itu dengan check-in. Jadi pengguna Foursquare check-in di tempat mereka berada, kemudian teman-teman mereka dapat melihat letak mereka. Oh, si A lagi di tempat B. Kemudian user ini juga bisa melihat teman-teman mereka sedang di mana, seperti itu. Kemudian juga Foursquare dapat merekomendasikan tempat-tempat berdasarkan check-in yang sudah dilakukan atau berdasarkan lokasi teman-teman mereka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Foursquare ini digunakan untuk check-in di suatu lokasi. Jadi dalam satu check itu pasti ada lokasi mengenai di mana keberadaan kita. Nah, hal-hal tersebut tentunya disimpan dalam sebuah database. Nah, Foursquare ini pertama-tama menggunakan pada mulanya menggunakan database MySQL. Awalnya tidak ada masalah dengan MySQL, namun seiring berjalannya waktu, Foursquare terus berkembang hingga pada tahun 2012 ada 5 juta check-in per harinya. Karena banyaknya jumlah check-in tersebut, Foursquare merasa bahwa mereka harus membagi data mereka ke dalam beberapa server. Namun jika hal tersebut dilakukan dengan database sistem MySQL, itu akan menghilangkan beberapa fitur seperti contohnya join. Nah, fitur-fitur tersebut akan hilang. Nah, sejak itu Foursquare memutuskan untuk berpindah database ke MongoDB. Nah, pada awalnya Foursquare ini tidak langsung berpindah secara total ke MongoDB. Jadi saat awal-awalnya Foursquare menyimpan data mereka di dua database, yaitu MongoDB dan MySQL. Kemudian setelah mereka mulai merasa nyaman untuk menggunakan MongoDB, mereka berpindah secara total ke MongoDB. Nah, bagaimana sampai akhirnya Foursquare memutuskan untuk berpindah total ke MongoDB? Jadi tim Foursquare melihat bahwa fitur-fitur yang dimiliki oleh MongoDB dapat memecahkan masalah mereka, bahkan lebih dari itu. Nah, fitur-fitur tersebut adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu auto sharding. Auto sharding ini jadi data-data dibagi menjadi beberapa server. Ini untuk memecahkan masalah yang tadi telah disebutkan. Kemudian fitur yang kedua yaitu geospatial indexing. Jadi lokasi-lokasi itu dapat diindeks sehingga untuk mencari lokasi-lokasi tersebut hanya dapat menjadi lebih mudah. Kemudian replika set, jadi data-data memiliki replikanya masing-masing. Hal ini membantu Foursquare karena Foursquare ini berjalan pada Amazon EC2, di mana satu node itu bisa gagal atau automatic failure. Nah, jika
terjadi failure ini, maka dengan MongoDB memiliki replika, jadi hal tersebut dapat ditanggulangi. Kemudian fitur selanjutnya adalah document model. Model dokumen MongoDB yaitu BSON, yaitu binary JSON. Nah, satu dokumen jadi Foursquare menyimpan datanya berupa dokumen-dokumen itu, satu dokumen satu check-in. Jadi apabila ada 1000 check-in, maka ada 1000 dokumen. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme check-in pada Foursquare. Seperti ini. Jadi di sini ada device smartphone yang digunakan untuk check-in seperti BlackBerry, Android atau Apple. Kemudian ini aplikasinya dan ini database MongoDB. Jadi pada saat pengguna melakukan check-in dari device ke app ini di-paste yang disebut dengan token dan venue ID. Token ini digunakan untuk autentikasi. Kemudian token yang sudah masuk ke app ini di-paste ke MongoDB, ke database, dan MongoDB ini akan mengembalikan user ID yang berupa integer. Jadi ini tuh menggunakan finding query. Kemudian dari user ID yang telah dikeluarkan oleh database, kemudian dari user ID tersebut dapat diperoleh user record. Jadi itu. Kemudian tadi kan device ini nge-paste venue ID ke app, yaitu lokasinya dalam bentuk ID. Kemudian venue ID tersebut dimasukkan ke database dan database akan mengeluarkan venue record. Kemudian sudah ada jadi sudah diperoleh user record dan venue record, kemudian insert check-in dan akan dimasukkan ke database dari aplikasi seperti itu. Ya, jadi seperti itu hasil eksplorasi saya yang berjudul MongoDB pada Foursquare. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.